Pas belum monet rajin ngejar target, pas udah monet males bikin konten. Itulah saya. Ini dari Mitra Catering ya. Ya sama aja teman-teman ya, sebetulnya sama aja, saya pun juga demikian. Kalau misalnya belum monet itu bawaannya pengen bikin video terus gitu ya, pengen ngejar supaya dapat banyak subscriber, pengen ngejar supaya cepet tembus jam tayang gitu ya. Tapi setelah monet itu seakan-akan perjuangan kita itu telah usai gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita sudah mencapai monetisasi, memang sih ada rasa gimana ya, ada rasa kebanggaan tersendiri itu pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu mungkin kita sudah tahu nih, oh ternyata gajinya kok cuman segini, gajinya kok cuman 1.000 2.000 gitu ya per video. Padahal kita bikinnya udah mati-matian gitu, misalkan kita sudah ngedit sedemikian rupa tapi gajinya cuman 1.000 2.000. Padahal kalau kita mungkin perhitungkan gitu ya, kita udah beli tripod harganya segini, kita beli HP yang kameranya bagus segini, kita beli ring light, lampu, background segala macam habis segini. Nah ya nggak masuk teman-teman ya. Nah itulah mungkin salah satu yang bikin kita itu males gitu. Sebetulnya bukan kalian saja ya, bahkan banyak sekali orang yang seperti itu, termasuk saya pribadi juga begitu teman-teman. Awal-awal itu semangat gitu ya, bikin konten, bikin video dimanapun, seakan itu rasanya pengen bikin video terus gitu. Tapi ternyata setelah monet dan tahu ternyata gajinya itu cuman kecil gitu ya, langsung aja semangat ini seperti drop gitu. Yang tadinya udah nanjak tinggi, setelah monet tahu gajinya set. Nah itulah teman-teman, itu namanya normal ya. Kenapa kok normal Pak? Iya karena memang semua orang pasti mengalami seperti itu, kecuali viewsnya rame terus misalkan gitu. Hal ini sebetulnya sudah pernah saya bahas juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketika dia upload video itu langsung rame, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun dia upload video rame terus gitu ya, subscribernya udah mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Menurut saya teman-teman ya, ini coba saya sampaikan lagi, kalau teman-teman mungkin ada yang belum nonton video saya sebelumnya ya, itu ada 3 kemungkinan. Jadi orang yang sukses di YouTube bisa berpenghasilan sampai ratusan juta per bulan, itu ada 3 kemungkinan ya menurut saya ini. Yang pertama tentu memang mungkin rezekinya dia memang di situ, di YouTube itu. Jadi dia tanpa kerja sampingan lainnya apapun, dia cukup fokus di YouTube aja, gajinya udah segitu. Ya mungkin itu memang rezekinya dia, memang jatah rezekinya dia di situ. Atau bisa dikatakan mungkin itu sudah jalannya dia gitu loh. Karena ya seperti kita tahu, ada di luaran sana juga yang sudah mati-matian bikin konten, sudah banyak bikin video, dia sudah memaksimalkan semua kemampuannya, tapi ternyata tidak semaju channel yang saya maksud yang pertama tadi itu. Karena ya percaya nggak percaya teman-teman ya, kalau memang di YouTube ini memang bukan jalan rezeki kita, tapi kita memaksakan untuk bikin upload di situ, ya bisa saja sukses. Cuman mungkin tidak semudah orang-orang yang memang jalan rezekinya di situ. Mungkin begitu ya, mungkin. Karena ya seperti kita tahu teman-teman ya, di luaran sana itu ada juga orang yang sudah bikin konten itu semaksimal mungkin, dia sudah belajar segala macam gitu ya, ikut kursus, ikut kelas berbayar, udah belajar editing, udah belajar pengambilan gambar gitu. Tapi nyatanya viewsnya juga biasa aja gitu. Gajinya juga nggak sampai ratusan juta gitu ya. Kemudian ini kemungkinan yang kedua itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras ya. Jadi mungkin ada juga orang yang sukses di YouTube itu karena memang dia itu gigih, dia konsisten, dia bekerja keras, dan yang paling utama dia itu telaten ya. Dia telaten, meskipun ada yang nonton ataupun enggak, dia tetap bikin konten, dia tetap berusaha bikin sesuatu yang menarik sehingga banyak penonton yang akhirnya mensupport dia sehingga viewsnya juga ikutan rame. Nah ini sebetulnya hampir sama dengan yang saya contohkan di perbandingan pertama tadi, bahwa ada sebagian orang yang memang dia sudah berusaha mati-matian, sudah bikin konten yang berkualitas, menarik, menghibur, dan bermanfaat, juga sudah berbagai upaya dilakukan, namun gajinya juga biasa aja, nggak seperti ratusan juta seperti orang-orang yang di poin pertama tadi. Dan di poin kedua ini, di kemungkinan yang kedua ini, ada juga yang sudah melakukan seperti itu, yang sudah bersungguh-sungguh, konsisten, telaten, tapi berhasil. Nah itu kemungkinan yang kedua, karena memang dia ada kesungguhan, dia ada keseriusan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh semampu dia membuat konten yang berkualitas, bermanfaat, menghibur, menarik, dan intinya penonton yang melihat videonya itu puas. Nah itu kemungkinan yang kedua teman-teman. Kemudian kemungkinan yang ketiga teman-teman, kemungkinan yang ketiga ini adalah sistem kerja kelompok. Artinya gimana Pak? Ya artinya contohnya aja gini lah, misal
Mungkin kalian pernah dengar juga ada berita orang satu kampung itu dia kompak ya, itu mereka kompak bikin konten dan saling tonton dalam satu kampung itu. Misalnya dalam satu kampung itu ada 1.000 orang, semuanya bikin channel YouTube dan semuanya berganti-gantian menonton seperti itu, dan akhirnya sukseslah itu semua orang-orang sekampung itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa sukses di YouTube itu sebetulnya kalau kita tidak memiliki dua kemungkinan tadi, kita bisa coba untuk bekerja sama, teman-teman. Artinya kita tidak kerja sendirian, kita tidak bikin konten sendirian, kita tidak memikirkan hal-hal itu sendirian, tapi berkelompok atau berkomunitas ya. Jadi misalnya seperti tadi orang satu kampung, mereka kompak saling support antar warga. Jadi antara warga satu dengan yang lainnya, yang satu desa itu mereka kompak saling mendukung satu sama lain, sehingga sukseslah mereka semua gitu ya. Jadi mungkin itu hanya pendapat saya pribadi, yang mudah-mudahan ya itu bisa menjadi referensi untuk kita bersama, bahwa untuk kita bisa sukses itu sebetulnya juga ada banyak jalan, teman-teman ya. Dan 3 kemungkinan yang saya sampaikan tadi itu hanyalah sebuah contoh atau mungkin ilustrasi yang bisa kita pikirkan dan bisa kita nalar dengan logika ya, dan ternyata itu benar. Dan mungkin kalau kita merasa kita tidak memiliki 3 kemungkinan yang sudah saya sebutkan tadi, maka satu-satunya jalan ini menurut saya dan saran saya yaitu hanyalah satu, teman-teman, yaitu berdoa ya. Karena saya sudah pernah bilang juga bahwa saya meyakini bahwa doa bisa mengubah segalanya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila mungkin kalian ada pertanyaan ataupun saran dan pendapat lain, atau mungkin punya pengalaman lain, juga boleh sampaikan di kolom komentar. Dan semuanya itu ya semoga bisa menjadi pelajaran dan pengalaman baru untuk saya pribadi dan juga teman-teman kita yang mungkin belum pernah mengalaminya gitu ya. Jadi sekali lagi itu pesan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.